Salam jumpa pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kabar terkini kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya Kadriana Putri di Silver One. Ujian Praktik Bahasa Indonesia 2023 melaporkan dari studio SMA Perguruan Rakyat 1. Kami akan membawakan sejumlah berita teraktual dan terpercaya. Pemirsa, saat ini Corona menjadi pembicaraan yang hangat dan banyak jadi perbincangan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dapat disebut dengan online. Tetapi hal tersebut banyak menimbulkan kontra. Langsung saja, saat ini saya sudah bersama Alvina, seorang pelajar dari SMA Budi Perkerti Tanggerang, yang akan memberikan pengalamannya terkait pembelajaran daring. Salam jumpa Alvina. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya Alvina. Langsung saja ke pertanyaan. Pembelajaran seperti apa yang dilakukan saat daring saat itu? Kita melakukan pembelajaran jarak jauh melalui beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Menurut kamu, apa dampak dari pembelajaran daring itu saat ini? Dampak positifnya mengurangi ongkos sekolah dan terhindar dari pergaulan bebas. Dan dampak negatifnya kita tidak dapat bertemu dengan teman dan guru dan pelajaran yang diberikan sangat sulit untuk dimengerti. Apa saja yang dipelajari waktu daring dan apakah kamu cukup mengerti atau tidak? Kita belajar sama seperti di sekolah, namun terdapat beberapa kendala seperti sinyal, gadget yang kita pakai, dan rasa malas. Menurut kamu, apakah pembelajaran daring itu efektif atau kurang efektif? Menurut saya kurang efektif karena ada faktor penghambat seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan juga kurangnya sosialisasi di antara kami para siswa. Terima kasih, Alvina atas informasinya. Baik pemirsa, berita selanjutnya masih berkaitan dengan masalah pendidikan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Apa sih kegiatan ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan bakat bukan hanya dalam akademis tetapi juga dalam kemampuan lainnya. Selengkapnya akan dibahas langsung oleh rekan kita yang sudah berada di SMA Erlangga, Jakarta. Baik, terima kasih untuk Nizam. Selamat malam pemirsa, dengan saya Billy Wijaya. Sekarang saya sudah berada di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta. Seputar berita kali ini terkait pentingnya relasi yang baik antara guru dengan murid. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu murid. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu guru yang berada di SMA Perguruan Rakyat 1. Selamat malam Pak Emir. Selamat malam. Mengenai guru favorit, menurut Bapak guru seperti apa yang cocok untuk dijadikan sebagai guru favorit? Menurut saya, dilihat dari zaman sekarang, guru yang menjadi favorit adalah guru yang mampu menghadirkan suasana menyenangkan untuk siswanya. Bisa menjadi sahabat dengan catatan bisa menjaga etika dan sopan santun dan bisa menghargai muridnya. Apakah hubungan yang baik antara guru dengan murid akan meningkatkan aktivitas di dalam proses pembelajaran? Tentu saja, karena hal tersebut dapat mendorong siswa dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat mereka untuk belajar dengan asumsi materi yang telah disampaikan menjadi menarik bagi mereka. Interaksi juga menjadi poin yang penting dalam hal belajar dan mengajar. Karena tak hanya siswa yang mendapatkan manfaat, namun para guru juga mendapatkan feedback apakah materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau tidak. Lalu, program apa saja yang sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh SMA Perguruan Rakyat dalam hal menciptakan relasi yang baik antara guru dengan murid? Kami rutin mengadakan evaluasi setiap minggu.
di mana setiap siswa dan guru membicarakan permasalahan yang menghambat murid dalam belajar, seperti teman yang nakal dan guru yang tidak kompeten dalam mengajar dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk Bapak Emir. Sekian informasi yang saya berikan. Saya kembali ke studio. Udah, Bu. Terima kasih, Billy. Selanjutnya, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pentingnya pendidikan seringkali disepelekan. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Karena pendidikan sering kali disepelekan di Indonesia, laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah. Sebagian besar anak putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang memadai. Pemirsa, telah hadir di studio Silver One News seorang narasumber yang akan membahas sistem pendidikan di Indonesia. Pengamat pendidikan, Irfan Rifki. Pak, selamat malam, Pak. Saya ingin langsung bertanya kepada Bapak Irfan, mengapa pendidikan penting ditanami sejak dini? Pendidikan penting ditanami sejak dini karena untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak dan meningkatkan rasa Bagaimana tanggapan Anda tentang pendidikan di Indonesia? pendidikan Indonesia saat ini dibilang cukup terhambat karena bahkan di dalam wilayah Asia Tenggara ini Indonesia cukup tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Apa penyebab tertinggalnya pendidikan di Indonesia? Karena kurangnya minat membaca buku, sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya pelajaran yang dilalui oleh para pelajar. Menurut Bapak, bagaimana cara pendidikan di Indonesia dapat lebih maju? Dengan cara meningkatkan angka membaca buku, lalu memberi motivasi para pelajar dan juga meningkatkan sarana prasarana belajar. Terima kasih Bapak Irfan atas informasinya. Baik pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Pergaulan remaja kerap kali dipandang negatif bagi sebagian orang. Padahal pergaulan yang sifatnya positif bisa kita temukan dengan mudah. Dalam pembentukan pergaulan yang positif juga membutuhkan peran guru, orang tua, serta teman. Bagaimana tanggapan salah satu guru BK? Selengkapnya akan dibahas langsung oleh rekan kita, Aisyah Afina, SMA Perguruan Tinggi 1 Jakarta Selatan. Baik, terima kasih rekan Fadila. Dengan saya Aisyah Afina. Malam ini saya sedang berada di SMA Perguruan Rakyat 1 Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Seperti yang kita ketahui, pergaulan remaja saat ini cukup mengkhawatirkan dengan adanya perilaku yang menyimpang. Namun, pergaulan remaja juga memiliki banyak hal positif, seperti halnya dalam berorganisasi yang membuat para remaja lebih percaya diri dalam mengeluarkan pendapatnya serta dapat bersosialisasi dengan baik. Juga sering sekali kita mendengar tentang pendobrak sebuah inovasi baru yang datangnya berasal dari remaja Indonesia. Hal ini memberi harapan besar bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saat ini saya sedang bersama salah satu guru SMA Perguruan Rakyat 1
dengan Ibu Fania selaku guru BK di sekolah ini. Selamat malam, Bu. Malam. Menurut Anda, pergaulan positif di kalangan remaja itu seperti apa? Yang pasti tidak melanggar norma-norma yang berada di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Bentuk nyata yang Anda lihat dalam pergaulan remaja di lingkungan sekolah ini apa? Bentuk nyata yang saya lihat, mereka lebih sering belajar bareng, mudah bersosialisasi dan lebih banyak berteman. Bagaimana peran yang Anda dan pihak sekolah lakukan agar para remaja tetap berada dalam lingkungan positif? Peran yang saya lakukan yang pasti membangun hubungan yang baik dengan para siswa dan siswi, membuat peraturan dan ekspektasi yang jelas, terus juga peran orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter siswa tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Kira-kira siapa yang memiliki peran penting dalam membentuk pergaulan yang positif? Menurut saya siswa itu sendiri, karena peran saya hanya mengarahkan dan mengimbau mereka dalam bergaul. Terus pola parenting yang dilakukan oleh orang tua juga sangat berpengaruh, terus sama lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih Ibu Fania. Demikian informasi saya, kembali ke studio. Terima kasih Aisyah dengan laporan Anda. Kabar tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetap selalu menjaga kesehatan Anda. Saya Fadilan Nazar Priyatama, mahasiswa tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.